Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema, yaitu tentang prioritas hidup. Ada sebuah lagu yang berbunyi, hidup adalah kesempatan. Nah, dalam lagu itu tentu maksudnya kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menjadi berkat. Kalau kata prioritas itu saya agak sedikit rendahkan nilainya gitu ya, atau sedikit dikentengin, itu sebetulnya prioritas sama dengan pemilihan. Tetapi kalau memilih memang mungkin tidak terlalu berdampak serius di dalam kehidupan kita. Tapi kalau prioritas itu pemilihan yang mempunyai dampak yang cukup serius dan konsekuensi yang panjang. Itu bedanya antara memilih dan memprioritaskan. Hidup sebetulnya adalah kesempatan untuk terus-menerus memilih. Atau untuk terus-menerus pada waktu-waktu tertentu memprioritaskan yang mana. Hari ini saja, waktu kita mau berangkat ke gereja, mulai berpikir mau pakai baju yang mana. Itu memilih. Tidak mungkin sembarang ambil deh. Ternyata yang diambil yang sudah usang, enggak. Oh enggak ada ya, enggak mungkin di lemari enggak mungkin ada yang usang. Tetapi pasti memilihlah. Bajunya yang ini, bawahannya yang ini supaya serasi. Tetapi oke lah, kalaupun pemilihan kita tentang baju yang kita pakai hari ini agak salah, paling orang cuma norak pakaiannya, gitu toh. Tapi tidak mempengaruhi apa-apa dan itu tidak berbicara tentang dosa. Tetapi berbicara tentang prioritas. Itu adalah yang bukan sekedar memilih untuk diri kita. Bukan hanya sekedar untuk hari ini mau makan apa. Tetapi prioritas mempengaruhi apa yang kita ambil hari ini, yang kita putuskan hari ini mempengaruhi besok selanjutnya. Apa yang kita prioritaskan bisa mempengaruhi banyak orang. Apa yang kita prioritaskan bisa mempengaruhi masa depan kita. Itulah prioritas. Ketika lulus SMA memprioritaskan masuk universitas mana, masuk fakultas apa. Itu mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Mau terus begini membujang atau menikah itu mempengaruhi. Kalau membujang kenapa, kalau menikah kenapa. Kalau membujang konsekuensinya apa, kalau menikah akibatnya apa. Menikah kok akibatnya apa ya. Salah ngomong kali ya. Tetapi mungkin ada kok orang yang merasa ini akibat aku menikah. Enggak usah sungkan-sungkan ngaku lah ya. Banyak orang ngomong ini akibat aku menikah dengan kamu. Petrus hari ini mau kita lihat beberapa kali Tuhan berikan kesempatan untuk memilih prioritas yang mana. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Kita membaca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Belum tampil, tolong ditampilkan. Lukas pasal 5, ayat pertama sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang.
Lalu kedua perahu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sosok perikop ini saya kasih tema prioritas dalam ketaatan. Pada waktu itu Tuhan Yesus menghadapkan Petrus pada kondisi untuk memilih prioritas hidupnya. Apakah tetap mau menjadi nelayan? Dan jikalau ia tetap mau menjadi nelayan, Tuhan memberikan tambahan modal. 2 perahu penuh dengan ikan, itu bukan main-main. Itu sangat banyak untuk ukuran nelayan seperti Petrus. Jadi Tuhan memperhadapkan dia pada posisi yang relatif sulit. Sengaja diberi 2 perahu penuh dengan ikan. Tetapi kemudian juga diberikan prioritas. Maukah engkau meninggalkan segala sesuatunya? Nah, saudara, kita harus percaya. Sama seperti kepada Petrus, kepada setiap kita, waktu demi waktu, Tuhan menempatkan kita pada pemilihan untuk memprioritaskan yang mana. Pada waktu itu saya percaya Tuhan sudah mulai bekerja kepada Petrus untuk hari itu membawa Petrus pada satu pemilihan, itu sudah mulai bekerja semalam sebelumnya. Sebab semalam sebelumnya Petrus itu menangkap ikan. Semalam suntuk dibela-belain tidak tidur, tapi seekor pun ikan ia tidak dapat. Seringkali kita memahami bahwa ketika sesuatu yang luar biasa, yang kita harapkan terjadi, yang positif, yang kita inginkan terjadi, kita mengatakan itu berkat Tuhan, itu mujizat. Tetapi saya melihat dari aspek yang lain bahwa sebetulnya semalam suntuk menangkap ikan tidak dapat 1 ekor ikan pun, itu pun mujizat yang luar biasa. Ya, itu mujizat. Kalau mengkail ikan semalam suntuk tidak dapat 1 ekor ikan pun mungkin dikatakan itu sial. Ini menjala loh. Masa sih menjala 1 ekor ikan pun tidak dapat? Membuktikan malam itu Tuhan sudah mulai bekerja untuk menghantar Petrus pada posisi. Akhirnya waktu itu dia ketika dikatakan kepada Tuhan Yesus, "Ayo nebar jala." Itu waktunya tidak tepat, tempatnya pun tidak tepat. Siang hari, sore hari itu kalau menebar jala di tempat yang dangkal. Kalau malam hari itu di tempat yang dalam. Tetapi ketika Petrus menebarkan itu, dia mendapat 2 perahu penuh dengan ikan. Kan sebetulnya sebagai manusia ketika mendapatkan perahu 2 penuh dengan ikan itu ya, hampir bahkan dikatakan hampir tenggelam. Langsung yang kepikir apa? Wow, minimal pukatku, jalaku yang udah rusak ini boleh diganti yang baru. Tetapi ketika dia sedang berpikir seperti itu, Tuhan Yesus berkata apa? "Ikutlah aku, sebab aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Sebuah prioritas. Petrus, memang aku pinjam perahumu seharian. Ini aku bayar. Kira-kira gitu ya. Tetapi kecuali kamu terima bayaran 2 perahu penuh dengan ikan, aku juga memanggil engkau untuk mengikut aku.
Jadi dalam hal ini dan Petrus ketika meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus, itu dia memprioritaskan ketaatannya kepada Tuhan lebih kepada yang lain. Bahkan ketaatannya kepada Tuhan itu berarti harus membuang angan-angan untuk usahanya makin sukses. Karena baru saja dapat uang yang sangat banyak. Itulah yang terjadi di dalam diri Petrus. Prioritas dalam ketaatan atas apa yang diminta oleh Tuhan. Nah, tetapi kita harus akui, pada waktu Petrus lebih memprioritaskan mengikut Yesus itu karena mengenali Tuhan sebagai Mesias. Namun, Mesias yang konsepnya belum benar, masih keliru. Saya kutipkan sebelum peristiwa Lukas pasal 5, pertama kali Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus itu diajak oleh Andreas, dan itu dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 41, ayatnya demikian. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Mesias yang dinanti-nantikan oleh setiap orang Israel sudah ditemukan oleh Andreas. Dan Andreas sudah satu malam mengikutinya. Maka keesokan harinya dia mengajak saudaranya Simon, kami sudah menemukan Mesias. Jadi memang ada latar belakangnya. Sehingga kalau saya mau perluas ketika Petrus ini memprioritaskan dalam ketaatan, tidak bisa dipungkiri. Setiap orang Israel ketika menanti-nantikan datangnya Mesias, itu berarti adalah pengharapan kebangsaan. Maka ketika dia mengatakan dia mau mengikuti Tuhan Yesus, berarti dia mau memikirkan kepentingan pribadi dikecilkan dan yang lebih dibesarkan kepentingan kebangsaan. Mesias datang, perlu pengikut. Mesias datang untuk mengerjakan apa yang akan dikerjakan oleh Mesias. Harus banyak pengikut-pengikutnya. Dan sekarang Kristus sebagai Mesias memanggil dia panggilan kebangsaan. Dan dia lepaskan kepentingan pribadi. Indonesia merdeka. Negara-negara lain yang pernah dijajah dan merdeka, itu karena ada sekian banyak orang yang meletakkan prioritas pribadi dianggap lebih rendah dibandingkan kepentingan nasional. 10 November ketika arek-arek Surabaya dengan bambu runcing melawan tentara sekutu dan Belanda. Karena meletakkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional. Kita mungkin belum terpanggil untuk kepentingan bangsa. Tapi mungkin perlu dipikirkan. Gerejamu memanggil. Petrus meletakkan kepentingan pribadi untuk sesuatu yang lebih besar. Membuang kepentingan egonya untuk sesuatu yang lebih luas. Itulah prioritas dalam ketaatan yang dilakukan Petrus. Walaupun maaf, konsep tentang Mesiasnya masih tidak sepenuhnya benar. Kita tahu persis bukan? Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku? Petrus yang mengatakan, engkaulah Mesias. Tetapi ketika kemudian Tuhan Yesus berkata, bahwa Mesias harus mati di Yerusalem. Petrus itu langsung menarik Tuhan Yesus ke samping, lalu menegur Tuhan Yesus, sekali-kali hal seperti ini tidak terjadi padamu. Artinya konsep Petrus ketika mengenali Yesus adalah Mesias masih keliru. Tetapi minimal sudah membuat dia memprioritaskan taat. Itulah Petrus. Mari kita melihat selanjutnya prioritas yang lain yang dipilih oleh Petrus. Saya kasih judul prioritas
dalam pemulihan. Saya ambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 juga sampai ayat yang ke-11. Enggak sampai 11 kelihatannya sampai 8. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Lalu mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lainnya datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sekalipun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Prioritas dalam pemulihan. Sasa kalau kita perhatikan perikop yang baru saja kita baca ini adalah ketika Tuhan membawa Petrus pada suasana seperti ketika pertama kali mengambil tekad meninggalkan semua dan mengikut Yesus. Dan kali ini sekali lagi dipanggil untuk memilih prioritas hidupnya. Semalam suntuk juga menangkap jala tidak dapat 1 ekor ikan pun. Dan waktu itu sebetulnya murid-murid sudah tahu persis bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Pada hari yang ketiga setelah disalib sudah bangkit. Sudah berkali-kali menampakkan diri. Pertama kali tanpa ada Thomas. Lalu kira-kira 8 hari kemudian menampakkan diri lagi ada Thomas. Dan sekarang mereka sudah kembali ke Galilea sesuai dengan perintah Tuhan. Baliklah dulu ke Galilea. Jadi ini peristiwanya di Galilea. Karena di Yudea tidak ada danau. Mereka menangkap ikan lagi. Padahal sudah berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Kenapa? Tidak bisa dipungkirin itu karena khususnya Petrus. Dia ini sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia merasa tidak layak untuk meneruskan langkah hidupnya mengikut Yesus. Maka di sini Tuhan men-setting ulang peristiwa seperti kira-kira 3 tahun yang lalu yang dicatat dalam Injil Lukas. Ini adalah ketika Petrus ini yang sudah pernah mengikut Tuhan Yesus 3 tahun mau balik lagi menjadi seorang nelayan. Pada waktu itu sudah mengikut Yesus untuk menjadi penjala manusia. Untuk menangkap jiwa. Tetapi sekarang balik lagi menjadi nelayan. Maka Tuhan sekali lagi memberikan kepada Petrus modal yang cukup. Seolah-olah Tuhan Yesus mau berkata demikian. Petrus, sudah 3 tahun kamu tidak menjadi nelayan. Kamu sudah tidak punya modal lagi.
Kalau kamu betul-betul mau balik lagi menjadi seorang nelayan, aku kasih modal. Tidak kira-kira 153. Dan dikatakan itu ikan-ikan besar dan dikatakan tetapi sekalipun begitu jalannya tidak koyak. Artinya sebetulnya jumlah yang ditangkap hampir sama seperti yang dicatat dalam Injil Lukas. Karena dalam Injil Lukas dikatakan jalannya mulai koyak. Jadi mereka memahami logikanya dengan ikan sebanyak ini jalannya akan koyak. Tapi tidak koyak. Dan saudara kalau tadi saudara memperhatikan ketika itu kemudian Petrus ini dan murid-muridnya sudah sampai di tepi pantai. Tuhan Yesus di sana sudah menyediakan arang, ada ikan, ada roti. Tapi Tuhan Yesus masih tanya apa? Adakah beberapa ikan padamu? Emang Tuhan tidak tahu bahwa jalannya itu tangkap dapat 153 ekor ikan? Tahu. Nah kenapa masih tanya adakah beberapa ikan padamu? Saya percaya Tuhan Yesus mau membawa murid-muridnya sadar. Walaupun sebetulnya melalui ikan dan roti yang aku siapkan ini bisa aku siapkan yang cukup untuk kalian semua. Tapi aku mau melibatkan kalian untuk makan bersama. Sehingga ada bagian yang aku siapkan, ada bagian yang engkau ambil daripada waktu menjala tadi. Ya, saya percaya ketika Tuhan menyiapkan ikan dan roti itu dengan mujizatnya. Dia tidak punya jala. Ya kan? Tapi kalau dia dengan mujizatnya kenapa harus minta tambahan beberapa ikan lagi dari murid-muridnya? Disinilah prinsip daripada kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam Tuhan. Kalau mau jujur Tuhan bisa tanpa kita semua. Tetapi Tuhan mau melibatkan kita. Ada bagian-bagian yang Tuhan kerjakan yang kita tidak sanggup kerjakan. Ada bagian-bagian yang sudah disediakan Tuhan terlebih dahulu. Tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan mau sertakan kita. Dan kalau kita lihat prinsip Tuhan Yesus melakukan mujizat selalu begitu. Maka demikian juga dalam hal sekarang Tuhan mengerjakan apa yang mau dikerjakan di dalam dunia ini pakai prinsip yang sama. Waktu Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, sama gampangnya bagi Tuhan. Buyung-buyung yang kosong itu petik jari tiba-tiba penuh dengan anggur. Tapi dia pakai waktu mungkin setengah jam lebih untuk meminta pegawai-pegawai untuk memenuhi 6 buyung itu. Setelah itu baru petik jari air menjadi anggur. Tuhan Yesus kalau bisa berteriak, Lazarus bangkitlah. Dia juga bisa berteriak, hai batu menyingkirlah. Tetapi dia membiarkan murid-murid pakai waktu mungkin lebih daripada setengah jam. Dengan susah payah sampai berkeringat mendorong batu itu. Baru setelah batu terguling, giliran Tuhan Yesus berkata, hai Lazarus bangkitlah. Murid-murid tidak protes. Tuhan, kenapa kamu enggak sekalian tadi berteriak supaya batu itu terguling? Maka mari kita juga di dalam ketaatan menjalankan apa yang menjadi bagian yang Tuhan serahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Tetapi ketika Petrus merasa tidak layak mengikut Tuhan walaupun dia sudah pernah mengikut Tuhan 3 kali. Maka di sini kalau kita lanjutkan yang sebetulnya sudah dibahas minggu lalu oleh pendeta Jonathan. Saya akan cuma simpulkan dalam konteks ini. Bukankah kemudian Tuhan Yesus berkata 3 kali, gembalakanlah anak dombaku, dan ditutup dengan satu kata yang sama dengan Lukas pasal 5. Ikutlah aku. Di sini sekali lagi Petrus mendapatkan satu posisi, diperhadapkan pada satu kondisi di mana dia mau memilih kembali menjadi nelayan atau
kembali mengikut Yesus. Maka saya pakai tema ini dengan sebutan prioritas dalam pemulihan. Dalam hal prioritas pemulihan ini minimal ada 2. Waktu itu Petrus tetap mau pada kondisi tidak layak mengikut Tuhan atau mencoba kembali mengikut Yesus. Prioritas yang mana deh? Kalau kamu tetap merasa tidak layak mengikut aku, ini 153 ekor ikan untuk menjadi modal awal. Tetapi maukah engkau mengalami pemulihan atau pertobatan? Saudara, kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita pada posisi seperti ini. Ada banyak orang setelah jatuh dalam dosa ngomongnya apa? Udah terlanjur basah. Terusin aja sampai mati. Mari kita ingat tadi Rasul Yohanes berkata, jikalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita dan bahkan menjadikan firman menjadi penipu. Tetapi jikalau kita bertobat, Tuhan akan mengampuni karena Tuhan adalah kasih dan setiawan. Kita bukan robot. Kita bisa jatuh dalam dosa. Robot aja bisa rusak. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita akan berkata, sudah terlanjur basah, ya udah terusin. Dan itulah yang terjadi pada diri Yudas, bukan? Dia memilih melakukan sesuatu yang lebih tragis daripada sekedar mengkhianati Tuhan, yaitu bunuh diri. Petrus, engkau menyangkal aku 3 kali, engkau merasa tidak layak. Sekarang aku tempatkan engkau pada posisi untuk memilih. Engkau tetap merasa engkau tidak layak, ini ikan untukmu. Atau engkau memilih prioritas pemulihan. Ini pengertian prioritas dalam pemulihan yang pertama. Tetapi ada faktor yang tidak saya ungkap secara luas, tetapi saya singgung sedikit tadi. Petrus mengikut Yesus karena dengan konsep Mesias yang benar. Tadi dia mengatakan Mesias itu tidak boleh mati. Sekarang dia tahu apa artinya Mesias yang sesungguhnya. Mengampuni dosa. Memberikan dirinya mati di atas kayu salib bagi orang berdosa. Dan bahkan bukan hanya untuk orang-orang Israel. Tapi untuk segenap bangsa. Ini konsep yang sebelumnya tidak ada pada Petrus ketika pertama kali dia mengikut Yesus. Dan sekarang dia mempunyai konsep ini dan dia memilih prioritas untuk sekali lagi taat. Sehingga di dalam ketaatan itu ada pemulihan atas dosanya. Pengampunan atas dosanya. Ada pemulihan atas konsep yang keliru. Dari Mesias yang keliru, Mesias yang kurang tepat kepada Mesias yang benar. Itulah Petrus. Saudara, bagaimana bicara tentang prioritas hidup kita? Mari kita melihat Injil Matius pasal 6 ayat 25 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, pada waktu kita ini memilih mana yang menjadi prioritas, maka dasarnya atau alasannya harus memahami mana yang lebih penting. Kalau kita menganggap yang ini lebih penting daripada yang itu, pasti prioritas kita kepada yang dianggap lebih penting, bukan? Maka dalam hal ini kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan.
Supaya oleh pertolongan firman Tuhan kita ini dimampukan mengerti mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Sehingga mana yang harus lebih diprioritaskan dan mana yang tidak boleh diprioritaskan. Dan Tuhan Yesus memberikan penegasan. Seringkali manusia pada umumnya menganggap makanan dan tubuh atau hidup di dalam dunia ini lebih penting daripada kekekalan. Itu sebabnya prioritasnya selalu kepada yang di sementara. Tentang apa yang dimakan, tentang apa yang dipakai. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, tentang tubuhmu. Ada yang lebih penting. Hidup itu ada yang lebih penting daripada sekedar tubuh jasmani. Saudara, di dalam kehidupan kita, setelah khususnya manusia jatuh dalam dosa, bahkan ketika sekarang kita ini sudah diperbaharui menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus, disadari atau tidak, kadang-kadang itu kita masih memakai sesuatu yang di luar kita untuk memberi identitas pada diri kita. Padahal sebetulnya yang lain itu diberi identitas oleh kita. Ya kan? Saya kasih contoh. Suatu kali dulu saya ketika masih kerja ya, belum bertobat, belum memprioritaskan hidup secara benar. Gitu ya kira-kira. Saya jalan-jalan di Glodok. Karena dulu saya hobinya kan elektronik. Ada orang jualan arloji kiloan. Artinya itu rusak. Maka dijual kiloan. Arloji yang pertama kali pakai quartz itu ya. Yang pakai baterai ada quartz ya. Ya beli 1 kilo lah. Dapat kira-kira kalau nggak salah waktu itu 7 atau 8 saya lupa. Sampai di rumah saya bongkar, saya selidiki, dibersihin yang berkarat-karat ya. Mungkin entah kenapa kok berkarat ya. Akhirnya dapat 2 yang bisa berjalan dengan baik. Berfungsi dengan baik. Waktu itu kadang-kadang saya masih naik angkot gitu ya. Saya sengaja pakai yang itu. Kenapa? Mau copet lah. Belinya kiloan kok. Tidak sampai 10.000 1 kilo waktu itu. Tetapi ketika saya pakai jam itu, lalu ada tanya, Pak sekarang jam berapa? Lalu saya tunjukin, oh sekarang jam 11 lebih 10. Itu dengan kebanggaan. Murah tapi cocok. Identitas saya bukan ditentukan oleh arloji yang saya pakai. Tetapi arloji itu saya beri identitas. Dari rusak bisa saya pakai menjadi kebanggaan saya. Ada banyak orang yang krisis identitas. Padahal identitas kita sudah dikembalikan oleh Allah dengan membayar dengan sangat mahal. Tapi karena krisis identitas kita ini kalau pakai barang murahan jadi malu. Malu-maluin kamu pakai barang seperti itu. Ini yang dipakai sama abang-abang tukang ojek. Maaf kata nih loh ya. Ini rada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Maaf nih ya, jangan tersinggung. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya nih ya, saya pakai baju yang seperti ini lorek-lorek. Lalu waktu saya keluar rumah, supir tetangga saya pakai baju yang sama. Kalau laki-laki ngomongnya apa? Wah Pak kita kembaran ya. Kan kira-kira gitu itu kalau laki-laki sih ya. Tapi kalau perempuan begitu pakai baju itu, ternyata mbak di sebelah juga pakai baju itu. Besoknya tidak dipakai itu baju. Tidak mau ngaku. Ayo ngakulah. Suaminya tanya, kenapa baju itu tidak kamu pakai? Kan masih baru dipakai 1 kali. Kembaran sama mbak di sebelah. Malu. Mari kita ingat. Hidup lebih penting daripada pakaian. Tubuh lebih penting daripada pakaian dan makanannya. Hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Di dalam konteks yang seperti inilah, maka Tuhan Yesus kemudian berkata di Matius pasal 6
ayat 32-33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang lebih penting daripada mengkhawatirkan apa yang kita makan dan tub yang kita pakai apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau pakai kalimat yang lebih sederhana, yang lebih perlu diprioritaskan soal kekekalan dan bukan yang sementara. Sehingga ayat ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saya ganti dengan bahasa saya, itu kira-kira Tuhan Yesus berkata demikian. Karena di dalam perikop-perikop dan ayat-ayat sebelumnya kan Tuhan Yesus bicara soal khawatir kan. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu gitu kan ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, lihat burung di udara, lihat bunga di padang. Maka sampai pada ayat 33, sebetulnya Tuhan Yesus seolah-olah mau berkata demikian. Kalau kamu ini mau khawatir, ada yang lebih worth it dan lebih berharga untuk dikhawatirkan. Sudah percaya Yesus belum? Sudah mendapat kekekalan belum? Ada banyak orang dari pagi sampai petang, petang sampai pagi tidak berhenti bekerja, mengkhawatirkan yang sementara dan belum pernah berpikir setelah mati bagaimana. Ada sesuatu yang perlu lebih dikhawatirkan kecuali besok makan apa, besok pakai apa, yaitu setelah mati kemana. Dan itulah yang lebih layak untuk dikhawatirkan lebih dulu sebelum kita mengkhawatirkan tentang makanan dan pakaian. Dan Petrus memilih menolong orang-orang yang belum tahu memilih mengkhawatirkan yang mana. Yang belum tahu memilih prioritas hidup yang mana untuk mengikut Yesus. Memberitakan Injil sampai akhir. Itulah prioritas yang dipilih oleh Petrus. Sehingga kalau kita mau simpulkan prioritas hidup Petrus di dalam Injil Lukas pasal 5. Dia prioritas berubah dari mencari ikan pada mencari jiwa. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 21. Petrus prioritas berubah dari kegagalan pada pemulihan misi. Mau jadi nelayan lagi? Enggak. Aku ikut engkau. Sekalipun nanti harus mati karena mengikut Kristus. Menjadi seorang martir. Itu prioritas hidup Petrus. Dan prioritas hidup yang benar. Matius pasal 6. Prioritas berubah dari sementara dan kekhawatiran pada penyerahan total dan pada hal yang bersifat kekal. Mari kita berpikir. Mungkin hari ini Tuhan tempatkan pada situasi seperti Petrus untuk memilih prioritas hidup kita. Lepaskan yang selalu kita pikirkan tentang diri kita. Lebih untuk gereja. Lepaskan apa yang selalu kita kejar-kejar untuk pribadi kita. Untuk hal-hal yang bersifat kekal. Dan itulah yang Yesus katakan. Prioritas hidup yang benar.